Assalamualaikum Ibu, gimana kabarnya Bu? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik dan sehat. Umaya bagaimana kabarnya? Sehat juga kan? Alhamdulillah sehat Bu. Wah, ada keperluan apa ini Bu? Tumben mampir ke sini. Iya ini Bu, kebetulan saya ada tugas wawancara kepada beberapa kepala sekolah terkait dengan praktik pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bolehkah saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu? Monggo silakan Bu Maya. Jika ada yang bisa saya bantu, insya Allah akan saya bantu. Begini Bu Maihanti, selama Ibu menjadi Kepala SD Negeri 118 Kota Jambi ini, adakah suatu masalah yang Ibu hadapi sebagai pemimpin, di mana masalah itu menimbulkan dilema dalam penyelesaiannya? Jika ada, bolehkah Ibu menceritakan kepada saya beserta cara penyelesaian masalah tersebut? Begini, sebenarnya banyak masalah yang menimbulkan dilema di sini. Ini aja ya Bu, tentang guru saya yang sering izin nggak masuk. Nah, begini ceritanya. Ada seorang guru saya yang bernama Budian. Beliau mengajar di kelas 3. Beliau sering minta izin sakit karena memang fisiknya yang agak lemah. Beliau juga sering minta izin ketika anak dan suaminya sakit. Kebetulan anaknya masih kecil dan berusia 1 tahun. Dalam seminggu izinnya itu bisa 1-2 hari. Sebenarnya saya merasa kasihan kepada Budian. Namun di sisi lain saya juga kasihan dengan murid-murid kelas 3 karena tidak ada yang mengajar pada saat Budian tidak masuk. Jumlah guru di sekolah saya pas, sehingga mereka menjalankan tugasnya masing-masing dan tidak ada yang menggantikan Budian pada saat beliau tidak hadir. Nah, otomatis kelas pun kosong seharian. Murid-murid tidak belajar, bahkan tidak ada yang mengontrolnya. Dikhawatirkan murid-murid ada yang mengganggu temannya ataupun ada yang berkelahi dengan temannya. Nah, ini pastinya menimbulkan dilema bagi saya. Selama ini, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Untuk mengidentifikasi kasus dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama mengandung nilai kebajikan berupa bujukan moral dan dilema etika. Pada kondisi bujukan moral, saya dapat berpegang pada aturan dan norma yang berlaku. Karena dalam bujukan moral, pilihan yang ada adalah salah dan benar. Artinya yang bujukan moral mengandung unsur melanggar hukum. Tetapi dilema etika, situasi yang bertentangan dengan norma atau etika seperti norma cinta dan kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, peraturan, toleransi, tanggung jawab, dan penghargaan akan hidup. Selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, selama ini apabila terjadi kasus-kasus yang mengandung dua kepentingan yang sama-sama benar, cara yang saya gunakan dalam menjalankan keputusannya yaitu mengambil keputusan yang tidak merugikan pihak sekolah dan tidak merugikan nama baik sekolah. Atau sebagai pemimpin saya harus menerapkan, terutama dalam pengambilan keputusan, harus yang berpihak pada kepentingan murid. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, terdapat murid kelas 3 tidak optimal dalam belajar, sehingga dikhawatirkan murid tidak dapat menjawab ujian kenaikan kelas karena nilainya di bawah KKM. Artinya permasalahan ini sangat merugikan murid. Lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Untuk langkah-langkah yang saya lakukan selama ini dalam memutuskan suatu masalah adalah dengan menganalisis kebermanfaatan dan keuntungan bagi seluruh warga sekolah dan sekolah untuk setiap keputusan yang diambil.
Sudah jelas dalam kasus yang saya sampaikan tadi terdapat permasalahan yang sangat merugikan murid dan juga berdampak pada semua pihak. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Prosedur yang efektif yang saya lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yaitu pertama, saya mengidentifikasi permasalahannya terlebih dahulu. Siapa saja pihak yang terlibat dalam masalah ini. Saya kumpulkan fakta-fakta yang relevan, lalu saya menguji kebenarannya. Kemudian saya membuat keputusan dan terakhir saya refleksikan apakah pengambilan keputusan ini sudah tepat. Pada kasus yang saya sampaikan tadi, dalam mengambil keputusan terlebih dahulu saya memanggil Budian dan bertanya, jawab dari hati ke hati apa inti dari permasalahannya. Kenapa dia sampai sering sakit, sering izin sakit. Tentu saya menanyakan siapa saja pihak yang terlibat dalam masalah ini. Budian sering izin sakit selain anak dan suaminya. Saya menemukan fakta kalau Budian selama ini mengurus rumah tangganya dengan kondisi fisik Budian yang sangat lemah. Artinya Budian butuh bantuan orang tuanya untuk menjaga anaknya ketika dia dan suaminya dalam kondisi yang kurang sehat. Selama ini tidak dilakukannya. Kemudian karena dia tidak enak mendengar gosip-gosip cerita tetangga di sekitar rumahnya, di sekitar rumah orang tuanya. Kemudian saya jelaskan kalau yang dirasakan saat ini tidak benar. Ada kalanya kita mendengar masukan orang lain apabila masukan ini menumbuhkan motivasi atau membawa kebaikan untuk kita. Tetapi apabila masukan ini tidak baik, sebaiknya tidak perlu kita dengarkan. Sehingga dalam kasus ini, saya mengambil keputusan untuk Budian tidak selalu izin karena alasan sakit. Artinya Budian kedepannya harus menjaga kesehatan dan bisa memanage waktu agar tidak terlalu capek yang akan membuat sakit mah kronisnya kambuh. Karena memang Budian izin sakit ini adalah karena dia memiliki sakit mah kronis. Saya meminta Budian agar sharing ke orang tuanya untuk menitipkan sementara anaknya apabila Budian dalam kewajiban mengajar siswanya. Lalu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini, Bu? Nah, untuk tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika pasti ada. Tantangan ini ada dari dalam diri saya tentunya. Tantangan ini berupa ketidakpercayaan diri dalam mengambil suatu keputusan dan bersikap tegas apabila keputusan ini tidak dapat diterima. Tetapi tantangan ini malah menjadi motivasi saya untuk dapat menjadi pribadi yang percaya diri atau tidak ragu dalam mengambil keputusan. Karena keputusan yang saya ambil tidak terburu-buru atau tidak gegabah. Pengambilan keputusan ini saya lakukan secara baik dan bijak tanpa merugikan orang lain. Apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, ada yang saya putuskan secara langsung, ada juga keputusan yang harus saya diskusikan. Keputusan secara langsung biasanya saya tetap mengidentifikasi terlebih dahulu dan menimbang apakah keputusan ini berdampak pada sekolah atau tidak. Seperti guru saya ini yang sakit tidak bisa mengajar di kelasnya, maka saya mengambil keputusan untuk meminta guru lain menggantikannya agar siswa tetap bisa belajar. Keputusan secara tidak langsung biasanya keputusan yang membutuhkan kebijakan atau keputusan itu harus saya musyawarahkan atau saya diskusikan dengan yang bersangkutan atau pihak yang terkait seperti kasus yang saya sampaikan di atas
tadi bahwa saya mengajak Budian diskusi dalam membantu Budian memecahkan masalahnya. Artinya keputusan yang saya buat itu tidak secara langsung. Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Nah, untuk faktor yang selama ini mempermudah atau membantu saya dalam pengambilan keputusan adalah motivasi dari diri sendiri, sehingga menumbuhkan semangat dan percaya diri dalam melaksanakan tugas. Artinya saya sebagai pemimpin harus memiliki motivasi yang kuat, sehingga bisa membawa semangat untuk memimpin sekolah dan mengelola sekolah sebaik-baiknya, seperti harapan semua pihak. Dan juga ada motivasi dari keluarga, teman-teman, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Tak lupa saya selalu berdoa untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tugas yang diamanahkan pada saya dapat berjalan dengan baik dan tanpa hambatan dalam pengambilan keputusan yang bijaksana, sehingga keputusan yang saya ambil ini tidak merugikan semua pihak. Seperti kasus yang saya sampaikan tadi, bahwa keputusan saya ambil tidak merugikan semua pihak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Untuk pembelajaran yang saya dapat dari pengalaman saya sebagai pemimpin sekaligus pengambil keputusan adalah ketika mengambil keputusan harus dengan serangkaian cara sehingga mendapatkan keputusan yang diinginkan, seperti tidak menuruti ego atau emosi, berpikir dengan matang, mempertimbangkan dampaknya, tidak mudah terpengaruh dengan hasutan orang, dan mencari tahu permasalahan yang sebenarnya, dan harus tegas dalam pengambilan keputusan. Pada kasus yang saya sampaikan tadi, bahwa saya sangat menghargai alasan Budian dengan mengenyampingkan ego atau emosi saya. Saya berpikir secara matang dengan mempertimbangkan dampak bagi siswa dan Ibu Dian sendiri, tanpa mendengarkan hasutan yang tidak baik dari pihak lain. Juga dengan tegas saya menyampaikan kepada Budian untuk bisa menjaga jangan sampai masalah ini terulang lagi. Sungguh luar biasa Ibu atas penjelasannya. Ibu sangat bijak dalam mengambil keputusan ya Bu. Terima kasih Bu atas informasinya dan waktunya. Ya, sama-sama Bu Maya. Jika ada yang diperlukan lagi, saya siap membantu Bu Maya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Mohon maaf Ibu mengganggu waktunya. Saya Maya Muspita Sari dari SMA Negeri 9 Kota Jambi. Saya ini merupakan CGP Angkatan 6. Di sini saya punya tugas untuk mewawancarai beberapa orang kepala sekolah termasuk Ibu. Nah, ada pun yang ingin saya pertanyakan ini terkait dengan praktek pengambilan keputusan. Nah, jadi untuk selama Ibu menjadi kepala sekolah, tentunya Ibu telah menemui beberapa kasus ya Bu. Bisa jadi itu terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral. Nah, dilema etika itu Bu merupakan kasus di mana ada pertentangan antara nilai-nilai kebajikan, tapi keduanya itu sama-sama benar. Nah, sedangkan rujukan moral itu pertentangan antara nilai yang benar dan salah. Nah, kira-kira Bu, dari yang telah Ibu alami selama Ibu menjadi kepala sekolah di sini, kasus apa Bu yang pernah Ibu hadapi terkait dengan dilema etika ataupun rujukan moral? Salah satunya nggak apa-apa. Salah satunya itu saya
di mana saya langsung memutuskan memberhentikan seorang siswa. Pada dasarnya kita kadang di sisi kemanusiaan kita kadang kasihan sama orang tua yang sudah susah payah, lalu kalau swasta ada pungutan SPP yang orang tuanya walaupun tidak mampu berusaha memenuhi segala macam kebutuhan kewajiban sekolah. Di satu sisi si anak ternyata seiring berjalannya waktu tidak bisa untuk menempatkan diri di posisi menaati tata tertib dan aturan. Biasanya kan kerjasama antara kita dan siswa. Dia selalu dibina, pembinaan secara persuasif, siswa sampai tahap akhir S3. Nah, di sana si anak tidak mampu lagi rasanya anak kalau di sisi disiplin. Nah, mau tidak mau dengan berarti keputusan takdir untuk memberhentikan si anak. Sebenarnya dilema antara satu sisi kita ingin mendisiplinkan siswa, kalau saya tidak lakukan ya bakal dikomentar. Ya temannya mengatakan kamu dia aja bisa, dia aja naik, dia lulus. Di sisi siswa, di sisi yang lain begitu juga banyak hal yang istilahnya satu keputusan kita perlu banyak sekali pertimbangan. Namun pada dasarnya memang segala sesuatu yang saya ambil, saya tetap menempatkan siswa itu dari segala. Berarti di sini yang menjadi dilema itu yaitu keadilan dengan kasihan gitu ya. Di satu sisi mau hanya adil dengan semua siswa, semua aturan, baik itu tertib administrasi ataupun disiplin dan peraturan. Tapi di sisi lain itu juga sebenarnya kasihan dengan siswa tadi. Tapi kan sudah melakukan beberapa proses tidak langsung memberhentikan gitu ya. Nah, jadi selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan fiskal ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengambil kepentingan. Cara saya mengambil keputusan yang pasti saya berikan kepada saya rekomendasikan kepada mereka siswa yang sampai finalnya saya juga mereka yang ingin mereka yang bahkan kadang saya ikut ke belakang sama ibu ada siswa yang tidak silakan sama tapi kalau sudah berbicara saya dilema dari apa keputusan kembali saya pertimbangkan kepada hal-hal yang dianggap sudah menjadi keputusan bersama. Oleh peraturan kan kita boleh statement bersama siswa guru ada boleh manfaat. Yang ternyata ke depan memang itu yang dilakukan siswa mau tidak mau suka tidak suka tidak mau. Lalu langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Ya, langkah prosedurnya langkahnya sama seperti tadi dulu logika, saya sudah pesan juga logika saya. Jadi mereka yang kekinian, bukan mereka yang mau yang jadul, yang begitu lewat anak takut, yang begitu nampak anak lari. Saya tidak mau itu. Saya ingin data yang bagaimana data itu dihidupan anak. Jadi memang menghasilkan anak, menceritakan anak, yakin seperti itu. Kemudian Bu, hal apa saja yang selama ini dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema ini? Perlu efektifnya kalau anak itu ada penyesalan, misalkan ambil secara pendekatan persuasif, itu bisa dirasakan. Biasa itu. Lalu hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini? Ini tantangan biasanya di yayasan, ya kan? Ya, yang mungkin ada jangan lupa itu kan gini. Pernah nggak Bu keputusan dari Ibu itu bertentangan dengan yayasan? Ada
satu waktu pertemuan, tapi ya tidak kita kasih kasihkan. Musyawarah. Iya, tetap musyawarah. Kalau di sekolah negeri mungkin dinas pendidikan untuk atas, kalau swasta kan yayasan. Kita masih punya pendapat dia, dia juga bisa bertanya. Kalau sekarang is oke, katanya tidak apa-apa, terus saya bilang kalau kita korbankan satu demi yang sekian atau gimana, kan itu semuanya pasti kita hitung. Ya, akhirnya boleh terima. Yang jelas kita akan komunikasi ya, menjelaskan. Kemudian Bu, apakah Ibu memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memilih sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Atau prosedur seperti apa yang dijalankan? Kalau dibilang saya punya jadwal, saya enggak. Saya harus lebih memilih sistem. Tapi kalau memang sudah karena ada kasus seperti ini, kalau sudah selesaikan, kalau tidak memang saya menyelidikkan dengan mahasiswa, setelah itu saya sendiri yang bantu. Tapi namun saya tidak kesulitan mengatakan sama sekali. Mungkin juga bisa berdasarkan dengan dia, atau belum beroperasinya. Jadi kalau memang terjadwal secara klinis pasti Kemudian Bu, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika ini? Kalau itu ya jelas kita di sekolah kita punya wakil yang merupakan tangan kita di sekolah, karena website dari pelakunya kalau yang baru itu dihapuskan, ya kan, jadi website kebanyakan menunjukkannya keluar. Nah di dalam itu kita percayakan mewakil kita, kesesuaian kita, itu yang dari tulang punggung saya di sekolah. Jadi kalaupun ada, saya minta mereka yang memberi rekomendasi saya. Terus nanti mereka akan saya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan yang dilakukan? Pengalaman yang bisa saya ambil apa ya? Yang jelas bagaimanapun juga masalah yang kita hadapi, pada dasarnya satu jangan bukan sesuatu. Namun kalau pilihannya akhirnya memang siswa yang bersangkutan rasanya tidak juga bisa untuk kita pertahankan, yang menjalankan, ya kan? Itu saya bilang kalau dicontohkan waktu saya pertama di sini ada anak dua adik yang sekolah saya pernah baru diberlakukan saya bilang kita belum datang, tapi kita punya aturan, ya tak mungkin peraturan itu kita pandang sebelah mata untuk anak ini, terus anak-anak ini berbeda lagi, anak ini tidak mungkin. Jadi harus kita tegakkan. Apa itu? Oke, saya kasih kesempatan. Satu minggu ya, memang bukan satu minggu, satu hari ya, namun sudah tidak bisa ditahan, sudah kembali pada sikap asli. Dan akhirnya mungkin setelah itu kita memberi solusi. Tidak melakukan ini mungkin bisa membagikan anak dari segi harus sekolah, anak bisa sendiri. Luar biasa Ibu tidak sekali Ibu sebagai kepala sekolah, karena semua keputusan yang diambil ini memang berpihak pada murid gitu ya, dan tentunya diharapkan dia konsisten untuk kedepannya, terutama dalam penerapan disiplin dan juga keadilan bagi seluruh murid. Cukup sekian dulu Ibu wawancaranya. Terima kasih atas waktunya.